teman-teman, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu dengan baik dan benar. Di video tutorial literasi ini terdiri dari 6 bagian. Pastikan kamu mengenal setiap bagiannya ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika penggunaan informasi. Ya, etika. Dalam penggunaan informasi juga terdapat etika yang harus dipenuhi loh, dan penting untuk kita ketahui. Lalu, kenapa sih dalam penggunaan informasi penting menerapkan etika? Hal ini dikarenakan informasi yang ada tentu memiliki hak cipta dan harus diperhatikan, sehingga dengan adanya etika, masyarakat sebagai masyarakat informasi yang baik dan dapat memahami bagaimana penggunaan informasi dan seharusnya berdasarkan etika yang ada. Untuk itu, sebelumnya akan dijelaskan hal penting dalam etika ini, yaitu mengenai konsep plagiarisme yang meliputi definisi plagiarisme, dasar hukum, sanksi untuk plagiarisme, hingga cara menghindari plagiarisme dan tutorial manajer referensi. Lalu, apa sih itu plagiarisme? Yuk kita mulai dari bagian pertama. Dalam etika penggunaan informasi, kita perlu memahami plagiarisme. Lalu, apa sih sebenarnya plagiarisme itu? Sederhananya, plagiarisme berarti pelanggaran atau melanggar. Melanggar apa? Melanggar hak cipta atau pencurian intelektual. Dalam penggunaan informasi sebagai bahan referensi, tidak melakukan parafrase. Selain itu, mengutip atau menggunakan suatu referensi ide atau gagasan yang kemudian diakui sebagai karya pribadi tanpa mencantumkan sumber, identitas, atau hak milik. Kaitannya dengan perkuliahan plagiarisme tersebut, dalam lingkup akademik, ini merupakan tindakan pelanggaran dengan kategori berat karena tentu merugikan pihak lain. Dalam penerapannya, plagiarisme memiliki landasan atau dasar hukum loh. Lalu, bagaimana sih dasar hukum plagiarisme tersebut? Lanjut ke bagian 2 ya. Bagian 2 adalah dasar hukum plagiarisme. Jika dalam sebuah instansi, tentu memiliki peraturan-peraturan baik bersifat mengikat atau semi mengikat, tak terkecuali perguruan tinggi khususnya di Universitas Diponegoro yang dalam hal ini berkaitan dengan plagiarisme. Yang mana plagiarisme atau plagiat tersebut digolongkan dalam jenis pelanggaran akademik berat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020, pasal 61 ayat 3, tepatnya pada poin A. Demikian plagiarisme yang diatur dalam peraturan tergolong dalam jenis pelanggaran akademik berat tersebut pasti jika dilanggar akan dikenakan sanksi, bukan? Kira-kira bagaimana ya sanksinya? Yuk simak bagian selanjutnya. Mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, telah disebutkan bahwa plagiarisme tergolong dalam jenis pelanggaran akademik berat. Kemudian pada pasal 62 disebutkan juga tentang sanksi terhadap pelanggaran akademik. Apa saja sih sanksinya? Yang pertama, sanksi terhadap mahasiswa. Setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan, dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan Undip. Lalu yang kedua, sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di Undip. Sanksinya berupa pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI. Lalu kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip. Lalu yang ketiga, terdapat dosen atau tenaga administrasi. Dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi untuk pelanggaran akademik berat, khususnya untuk tindakan plagiarisme, memang tidak tanggung-tanggung. So, kita harus benar-benar memperhatikan hal tersebut ya. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah tahu bentuk dari plagiarisme itu apa saja? Kalau belum tahu, jangan khawatir, yuk simak bersama di bagian berikut ini.
Bentuk plagiarisme. Menurut Sulistyo Basuki tahun 2011, plagiarisme memiliki beberapa bentuk atau tipe, di antaranya yaitu plagiarisme demi kata. Lalu yang kedua, plagiarisme atas sumber. Ketiga, plagiarisme kepengerangan. Lalu yang terakhir ada self-plagiarisme. Setelah mengetahui bentuk-bentuk plagiarisme, di sini terdapat beberapa hal yang dapat diupayakan untuk menghindari adanya plagiarisme. Itu seperti melakukan pengutipan, melakukan parafrase, menggunakan aplikasi pendukung anti-plagiarisme, dan yang terakhir manage search. Namun sebenarnya faktor utama dalam pencegahan plagiarisme adalah niat yang tulus. Jika seorang sivitas akademika berniat mendalami suatu ilmu, maka ia akan berusaha sangat keras untuk melakukannya dan tidak akan ada niat untuk mencuri hasil karya orang lain karena sebagai bentuk menghormati karya tersebut. Memasuki bagian terakhir sebagai kelanjutan, menghindari plagiarisme tersebut, dalam video ini akan diberikan tutorial reference manager milik Mendeley. Sebelumnya, Mendeley merupakan suatu platform aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur metadata suatu karya ilmiah yang akan kita gunakan sebagai referensi dengan membuat citasi dan daftar pustaka. Nah, untuk melakukan kegiatan ini, terdapat beberapa step yang perlu dilakukan. Kita simak penjelasannya. Pertama, pastikan dulu kalian sudah menginstal Mendeley di PC kalian melalui website mendeley.com. Kita bisa menginstalnya lewat Steam. Caranya cukup mudah dan tidak butuh waktu lama untuk menginstalnya. Setelah terinstall, kalian akan mendapatkan tampilan Mendeley yang mengharuskan kita untuk melakukan registrasi menggunakan akun email. Jika kalian belum memiliki akun email untuk Mendeley, kalian bisa membuat akun melalui website Mendeley. Namun jika kalian sudah punya, kalian bisa masuk menu sign in. Lalu berpilihlah tampilan web aplikasi Mendeley. Lalu jangan lupa untuk menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word yang kita miliki dengan klik pada bagian menu tools. Kemudian pilih menu install Mendeley site for Microsoft Word. Lalu buka Microsoft Word dan klik menu reference. Jika Microsoft Word kamu sudah terhubung dengan Mendeley, maka akan terdapat logo Mendeley pada bagian di sini. Pada tampilan aplikasi Mendeley, terdapat menu-menu lain seperti hal yang telah kita tambahkan, memiliki fitur PDF Reader, yang mana dapat kita gunakan untuk membaca artikel atau jurnal yang telah kita upload di Mendeley, menandai atau membuat highlight suatu kalimat, membuat note, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat menu view yang salah satunya terdapat fitur citation yang akan digunakan untuk membuat citasi. Dan terdapat menu tools yang cukup mudah dipahami. Lalu kalau sudah, bagaimana lagi? Lanjut di step selanjutnya ya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana mengupload artikel atau jurnal di Mendeley dan membuat citasi atau daftar pustaka. Cara uploadnya mudah. Klik pada bagian Add New. Lalu pilih Files from Computer. Lalu kita pilih jurnal yang ada pada komputer. Misalnya saya ambil ini. Klik Open. Tunggu beberapa detik. Dan jika sudah seperti ini, berarti jurnal tersebut
mendapatkan citasi, kita klik menu Mendeley Site. Lalu kita pilih jurnal yang ingin kita citasi. Saya klik ini, Insert One Citation. Dan seperti inilah hasil citasi dari Mendeley. Kemudian kita beralih pada bagian daftar pustaka. Jadi pada saat kita sudah menuliskan citasi ini, kita bisa masuk ke dalam menu More, lalu klik menu Insert Bibliography, lalu klik Continue. Secara otomatis, daftar pustaka akan terinsert di Word. Kemudian juga merapikan penulisan dan menyesuaikan style yang akan digunakan. Ataupun ketika kamu ingin membuat footnote, bisa juga caranya klik pada bagian style pyramid. Nah, demikian itu tadi penjelasan informasi terkait ketika dalam penggunaan informasi yang berkaitan dengan plagiarisme. Dengan adanya informasi ini, semoga dapat memberikan manfaat pemahaman kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan informasi dan dapat mengimplementasikan cara-cara menghindari plagiarisme dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan have a good day.